Jadi di sini kita mau bahas soalnya Rudiar, responsi tahun lalu. Nanti kalau misal kalian ada yang mau ditanyain atau bingung di tengah jalan, boleh langsung dipotong aja. Ya di sini kita belajar bareng ya. Jadi kalau misal nanti aku ada salah, tolong koreksinya. Langsung kita mulai aja. Di sini mau ngerjain nomor satu dulu. Jadi di nomor satu tuh ada reaktor air pipa. Terus dia ditanyain volumenya untuk mencapai konversi tertentu. Untuk persamaannya sendiri ada ini, dV per dxa sama dengan Q0 per K dikali T per T0 dikali 1/1 min XA. Di mana T-nya tuh ini T0 min alpha XA, terus K-nya juga udah diketahui. Di sini kita diminta untuk menyelesaikan persamaan di atas dengan metode trapezoidal, Simpson vertical rule, Euler sama Runge-Utah 4. Di sini kita langsung bikin fungsinya aja. Di sini misal fungsinya aku kasih nama eh apa ya? Terus buat manggilnya ntar pakai F, dia tuh fungsi dari XA. Jadi V-nya sendiri nanti Q0 per K dikali T per T0 dikali 1/1 min XA. Oh ya, sorry, di sini harusnya dimasukin yang ini dulu ya, karena di sini ada T, jadi T-nya ini dimasukin dulu, sama di sini ada K, jadi K-nya ini juga kita masukin dulu. Jadi T itu sama dengan T0 min alpha dikalikan XA. Terus di sini juga ada K, di mana K-nya itu sama dengan 7,45 E12 dikali eksponensial min 17.000 dibagi T. Di sini kita cek dulu masukin fungsinya udah benar atau belum. Nah, di sini masih ada yang salah. Ini masih kita masih kurang-kurangnya satu. Udah. Terus kalau misal udah, kita masukin nilai yang diketahuinya. Jadi di sini diketahui nilai Q0. Sorry. Diketahui nilai Q0 tuh 6.000. Terus ada T0, dia 593, sama ada alpha, dia min 65,3. Nah, kalau misal udah, di sini kita masukin nilai XA-nya. Jadi kan nilai XA F ya, ini XA panelnya kan di sini kan diketahui di soal kan. Dia tuh 0,6. Jadi terus di sini kita masukin nilai DXA-nya. Jadi karena konversi itu dia kan dibagi 5 segmen di sini minimal. Jadi XA-nya tuh eh sorry, di sini kita masukin jumlah segmennya dulu. Misal kita bikin 1000 segmen, terus nilai DXA-nya tuh bisa pakai buat XA F min 0 karena konversi itu mulai dari 0 dibagi dengan nilai N. Terus kita bikin nilai XA-nya, dia mulai dari 0, terus di selisihnya di XA sampai XAF. Sorry, ini A-nya besar. Nah, kalau misal udah, kita bisa selesaiin pakai, misal di sini disuruh saya pakai metode trapezoidal. Jadi buat metode trapezoidal ini kita bisa pakai fungsi for. Jadi for I 1 sampai jumlah data XA
Sini I aja. I sama dengan F dari XA. Nah, kalau misal udah, tinggal kita jumlahin aja. Kalau misal metode trapezoidal itu kan rumusnya I, rumus hasil akhirnya itu sama dengan H per 2 dikali fungsi pertama, ditambah 2 kali fungsi selanjutnya sampai fungsi sebelum terakhir, terus ditambah fungsi terakhir. Jadi di sini aku kasih nama IT aja. Ini I trapezoidal, dia sama dengan H kan dia deltanya. Jadi di sini dxa per 2 dikali sama nilai I yang pertama tambah 2 kali sam ini yang kedua sampai n min 1. Terus ditambah nilai I yang sorry ini adanya dulu. I gede. Terus dikali I yang ke terakhir. Jadi I yang ke n. Terus kalau misalnya udah bisa kita run. I lain 18 divided I sama dengan ini 1 sampai. Terus di sini bentar cek dulu. Hmm, E F X A sorry ini ada itunya. Udah, terus kita cek kita dapat 862,86 buat yang metode trapezoidal. Terus selanjutnya kita selesaiin pakai metode Simpson sepertiga. Nah, metode Simpson sepertiga rule itu kan sama kan. Jadi dia ngitung nilai fungsinya dari masing-masing nilai XA, cuma dia bedanya nanti di rumus yang ini. Rumus yang ngejumlahin hasil akhirnya. Jadi di sini aku nulis S I Simpson sama dengan dia tuh dxa per 3 terus dikalikan rumusnya tuh dia fungsi pertamanya. Jadi di sini I pertama terus ditambah 4 kali sam. Di sini dia kan mulai dari yang pertama ya harusnya. Tapi karena di Scilab ini nggak ada indeks 0, jadi di sini tuh mulai dari 1. Berarti di sini tuh mulai dari 2. Terus dia lompat 2 sampai n min 1. Jadi ini kenapa dia selisihnya 2? Jadi biar data yang dihitung di sini tuh dia jumlahnya sama. Jadi dia sifatnya sama. Jadi data yang keganjil. Terus ditambah 2 kali sam 3 2 sampai n min 2. Terus yang terakhir ditambah eh I yang ke N. Udah, kalau misal udah bisa kita tampilin aja.
Ini jadi eh sorry ini ya seterusnya. Nah, bentar, ini ada yang salah sih. Karena dia hasilnya jauh banget. Yang Simpson tuh 2/3 dikali 4 1 XN. Hmm, 3 dikali 3 ini. Sorry, ini S1. Ini juga di sini tuh S. Ini juga S kurung sama ini tuh juga IS. Udah. Oh, sorry, sorry. Nah, udah. Jadi buat yang metode trapezoidal itu dapat 862,86 sekian, terus yang metode Simpson dapat 862,249. Sampai ini ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut? Misal nggak ada, aku lanjut aja yang pakai metode Euler sama Runge-Kutta. Jadi kalau di metode Euler sama Runge-Kutta itu kan dipakai buat nyelesain persamaan yang udah ada nilai awalnya. Nah kan di sini kan, nah di soalnya tadi kan nih ada nilai awal V-nya tuh sama dengan 0 pada X sama dengan 0. Jadi di sini kita masukin nilai, tulis dulu. Hmm, model. Jadi di sini V, V ini maksudnya V Euler ya, terus dia nilai awalnya itu 0. Terus kalau misal udah eh, tinggal kita bikin fungsinya aja. I sama dengan sampai N1 itu nanti nilai VE I plus 1, nilai VI selanjutnya itu nilai VE yang sebelumnya ditambah nilai fungsi dari XA ke I dikali D. Coba run dulu, ada yang salah apa nggak? Ada. Terus kalau misal udah, tinggal kita tampilin datanya aja. Kita print aja penyelesaian dengan metode Solar dengan, jadi di sini kita PP yang ke, nah udah, yang pakai Euler udah dapat, terus yang terakhir dapat pakai Runge-Kutta. Jadi di metode Runge-Kutta ini ada yang namanya nilai K. Jadi kita ngitung nilai K-nya dulu. Pertama sama, jadi kita kasih nilai awalannya. Di sini VLK 1 itu dia nilainya 0. Lanjut sama kayak yang Euler tadi, dia tuh sampai 1. Nah di sini kita ngitung eh, nilai K1 di K1 ke I sama dengan F dari XA ke I. Nilai K2 ke I itu sama dengan nilai F. Nah kan di sini dia
satu variabel aja kan fungsinya. Jadi di sini tuh dia fungsinya cuma fungsi dari XA. Jadi cuma satu variabel XA doang. Jadi di sini kita cukup masukin XA plus 0,5 kali DXA. Dan dia bentuknya lain kalau misalnya dia fungsinya tuh dua variabel atau tiga variabel. Ntar bisa kalian cek sendiri di modul di halaman di modul 7 halaman 4 tuh ada. Di sini kalau misal udah kita sorry ini ekstra ya. Kalau misal udah kita masukin nilai ketiganya. Ini sebenarnya sama kayak K2 sih di kasus ini dong. Cuma eh, di kasus yang lain tuh dia ntar kalau misal variabelnya 2 tuh nanti nilai K2-nya ini tuh dipakai buat ngali di variabel keduanya. Terus terakhir ada nilai K4. Sini di udah terus kita hitung nilai VRK-nya. Di VRK yang selanjutnya sama dengan ini. Jadi VRK yang sebelumnya ditambah 1/6 dikali K1 plus K2. K2-nya ini dikali 2, jadi 2 kali K2 plus 2 kali K3 plus K4. Kalau udah bisa kita run buat ngecek ada error nggak. Kalau ada error terus kita tampilin datanya aja. Jadi di sini dia wih, bentar ada yang salah nih. K1 X I K2 X I VRK I plus 1/6 dikali satu ke I plus kedua keempat I. Hmm. Oh ini sorry, ini di belakangnya ada lagi. Jadi di sini tuh dikali D D jadi belum selesai. Nah, udah bisa dirun. Di, di sini harusnya dikali DXA. Nah, udah jadi udah ketemu nilai ini bukan Euler. Sudah selesai. Jadi ketemu volumenya itu sekitar 862 cm kubik. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Misal segmennya diubah, dia berubah nilainya jadi sekitar 83,41. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau kurang jelas?
Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain, eh, mau lanjut ke nomor 2. Jadi jadi di nomor 2 ini tuh eh, disuruh mencari konsentrasi suatu zat C dalam sebuah cup dia sebagai fungsi jarak dan fungsi waktu. Terus di sini udah ada persamaannya, terus ada nilai awal dan nilai batasnya, terus ini ada konstantanya yang diketahuin. Terus di sini ada ini, jika variabel jarak Z dibagi menjadi 5 segmen dan diambil nilai delta T 0,002, tentukan nilai-nilai C pada semua Z hingga T sama dengan 0,02 dengan menggunakan metode eksplisit, metode implisit. Jadi di sini aku mau nyelesain pakai metode implisit dulu karena lebih susah menurutku. Jadi di sini pertama kita masukin nilai yang diketahui dulu. Jadi dia ada 0,9, terus D135, terus KC 18, terus C bintangnya 50, sama deltanya sama dengan. Nah, kalau misal udah, kita bisa mulai hitung Z-nya. Jadi Z itu kan mulai dari nol kan panjangnya. Terus dia di sini diminta dibagi menjadi 5 segmen. Kita masukin nilai N-nya itu 5. Terus DZ-nya kan dia berarti L min nol karena Z-nya tadi mulai dari nol dibagi jumlah segmennya. Terus kita hitung nilai Z-nya 0, Z sampai L. Terus terakhir kita hitung jumlah MZ-nya. Terus kalau misal udah, kita bikin yang buat T-nya. Jadi di buat T itu udah diketahui nilai delta T-nya tuh 0,002 nih. Terus dia T finalnya itu udah diketahui 0,02. Terus tinggal kita hitung nilai, kita hitung jumlah segmennya aja. Jadi eh, kita hitung NT-nya dulu. Kan dia waktunya kan mulai dari nol. Terus ini selisihnya DT sampai F. Terus di sini ada banyak datanya waktu itu ada. Kita coba run dulu buat lihat ada errornya apa enggak. Divide variable T. Oh, sorry, ini T. Udah. Terus kalau misal udah, kita masukin nih initial value-nya. Jadi ada C di posisi Z pada waktu ke nol. Semua posisi pada waktu ke nol itu 20. Terus ada C di posisi Z-nya nol. Setiap waktu itu dia selalu 100 nilainya. Terus yang terakhir ada nilai C di ujung. Jadi yang di posisi ujung satunya tadi di setiap waktu itu nilainya dia selalu 5. Jadi kita bikin matriks kosong dulu. Hmm, aku ringkis aja. Misal aku bikin matriks C. Matriks C itu terus NZ. Jadi matriks C ini aku bikin matriks nol, terus dia banyak barisnya itu sebanyak NZ, terus banyak kolomnya itu sebanyak NT. Terus matriks C kita isikan yang ini, eh, nilai awal sama nilai batasnya. Jadi C di semua baris di kolom pertama itu dia nilainya 20. Terus sorry ini biarin aku bikin kayak gini aja. Di sini aku masukin dulu
Jadi tadi ada C T0 dia tuh 20, terus C Z0 dia 100, C Z L dia 5. Terus kita bikin ini jadi ini tuh C T0 terus C, jadi di baris pertama terus semua kolom dia nilai dia nilainya C Z0. Terus yang terakhir C di baris terakhir, berarti di baris terakhir itu kan NZ Z, terus dia di semua kolom yaitu nilainya C Z Z L. Ntar matriksnya tuh jadinya kayak gini. C Z, ini belum ada string. Matriksnya tuh jadinya kayak gini. Jadi kita tuh mau nentuin nilai nih. Jadi yang 0000 itu mau kita cari nilainya. Nah, biar lebih enak, aku tuh lebih suka kalau matriksnya tuh dibuat jadi kayak gini. Ini matriksnya tadi kita inverse, biar dia jadi kayak gini. Nah, jadi ini T-nya tuh ke bawah ya. Jadi ini posisi L-nya tadi 0, di sini posisi L-nya tadi 6. Terus ini ada segmennya tadi, terus di bawah ini dia waktu delta T-nya tadi selisihnya 0,02. Kita mau nentuin nilai 0 ini sampai ujung sini. Terus kalau misal udah, karena ini metode implisit, jadi kita butuh matriks diagonal. Di sini kita bikin matriks A, misal. Ini matriks A ini tuh dia, sorry, itu zeros. Terus dia ordingnya itu, kan karena ini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Dia n-1, koma n-1. Jadi dia tuh ordingnya eh jumlah segmennya tadi dikurangin 1. Terus di sini ini kondisi khusus ya. Sorry. Ini kondisi khusus pas buat matriks yang diagonalnya tadi, buat yang eh, ujung atas, sama buat yang pojok atas sama pojok bawah. Biar kalian nggak bingung, kita tampilin dulu. Nah, jadi matriksnya kan gini kan. Ntar di sini kita mau bikin matriks diagonal. Nah, dia tuh ada kondisi khususnya di A1,1 itu nilainya, bentar, kan dia bentuk soalnya kayak gini. Itu di implisit. Nah, jadi ntar matriks diagonalnya tuh, sorry, ini aku geser. Jadi yang ini A1, dia tuh mulai dari sini A1. Terus yang ini min 1, min A0, min 2 A1 dia tuh di sini. Terus yang sini juga A1 sama kayak ini. Terus yang di sini dia tuh ini min 1, min A0, min 2 A1. Terus yang di sini tuh A1. Dia bentuknya kayak gitu. Ini tadi aku lupa masukin nilai A1 sama A0-nya. Jadi kita masukin di sini aja. A0 dia sama dengan, kita ke ininya lagi. Iya, A0 sama dengan KC kali delta T dibagi epsilon. Terus yang A1-nya itu D dikali delta T dibagi epsilon dibagi DZ pangkat 2. Jadi di A1,1 ini tuh kan yang ini kan. Jadi dia nanti nilainya ini. Jadi dia nilainya min 1, min A0, min 2 kali A1. Terus buat yang di A2, 1,2 itu yang di sebelah sini
itu tuh tadi nilainya berarti yang ini itu nilainya A1. Terus buat yang selanjutnya kita bagiin pakai fungsi for aja, fungsi for. Dia mulai data yang kedua sampai N2 A ke I, I kan sama dengan sama kayak ini tadi kan. Tahu aja. Terus A I baris ke kolom ke I min 1. Kemudian nilainya A1 itu yang ini, yang depan sendiri ini. Terus A I, I plus 1 itu nilainya 1. Ini kitaran, jadinya dia bentuknya kayak gini ntar. Nah, dia kan udah bentuk diagonal kan, cuma yang terakhir nih belum kita isi. Terus di sini kita ada kondisi khusus lagi buat yang terakhir. Jadi buat A, dia di baris ke MZ min 1, Z min 1, N min 1, koma, N min 1. Berarti dia kan yang di ujung sini kan. Dia berarti sama kayak yang ini. Dia sama dengan, sorry, ini. Terus A yang sebelah sini, dia kan sama kayak ini. Berarti A N min 1, koma, N min 2. Dia sama dengan A1. Nah, kita dapat matriksnya. Terus kalau misal udah, kita bikin matriks B. Jadi matriks B ini tuh, nah dia buat yang di sini, di sisi sebelah kanan sama dengan ini. Sini B itu sama dengan once dia jumlah barisnya tuh ada N-1, terus jumlah kolomnya tuh ada 1. Terus biar, kan dia nilainya sama dengan ini kan. Dia tuh sama semua CI, J-nya kan, balik lagi ke sini. Nah, J-nya kan ini kan 20, 20, 20, 20. Itu udah diketahuin kan. Buat ngitung yang pertama tuh J-nya ini. Jadi langsung kita masukin aja. Di sini dikalikan min J, tadi kan di sini kan nih 20 kan dia ini kan 20 itu CT0. Berarti di sini min CT0 CT0 soalnya lagi min CT0 min sorry min A0 nih ya, min CT0 min A0 dikali CS C bintang. Nah, terus di kondisi yang paling ujung-ujung dia kan beda kan. Jadi nih, misal kayak gini nih. Jadi kan nanti nilai 20 yang aku tunjukin ini dia tuh buat nentuin nilai ini sama ini. Nah, tapi karena yang ininya udah diketahuin sama yang di ujung ini kan dia buat ngitung nilai ini sama ini kan kalau metode implisit. Karena yang 5 ini juga udah diketahuin, jadi dia matriks B-nya ini, sorry, ini belum di run. Matriks B-nya ini tuh yang paling atas sama yang paling bawah tuh beda. Jadi buat B yang baris pertama, kolom pertama, yaitu eh, sama kayak ini awalnya. Saja. Ctrl V min A1 dikali C C Z 0. Jadi dia tuh dikali sama ini 100 dikali A1 nih, karena dia kalau di yang paling atas tuh dia yang ini tuh isinya CI min 1, J plus 1, ini tuh 100 dia udah dikawin, jadi dia dipindah ke
sebelah sini. Terus matriks yang paling atas sama yang paling bawah. Jadi di sini n-1,1 itu nilainya sama, ininya sama, cuma bedanya di sini itu CZL. Nah, ntar kita dapat matriksnya jadinya ini. Nah, kalau misal udah tinggal kita solve. Di sini misal solve matriks. Di sini aku bikin matriks C sama dengan A backslash B, ini solve-nya makanya gampang aja pakai backslash. Terus nanti kita dapat nilai C-nya tuh ini. Jadi sama C, sorry. C sama C. Nah, jadi nilai 32 ini nanti yang dimasukin di sini, terus 22,78 itu dimasukin di sini, nilai 21,05 ini dimasukin di sini, dan yang 18 ini dimasukin di sini. Nah, selanjutnya nilai ini tuh dipakai, kan nilai ini tadi kan didapat dari yang ini kan, dari yang baris sebelumnya nih. Berarti nilai ini tadi dipakai buat ngitung yang selanjutnya, buat ngitung baris yang ketiga ini. Nah, caranya kita bikin biar perhitungannya berulang buat semua baris, kita bikin fungsi while. Ini kita kasih nilai inisiasi dulu, misal aku kasih nama K. Jadi di sini while hanya kurang dari n, kan dia ke bawah tadi nih ya. eh ini kan nt kan, jumlah barisnya ke bawah tuh nt. Karena data yang di awal udah diisi, jadi di sini nt min 1, nilai b-nya ini kan tadi dia berubah. Jadi nilai yang baru ini kan, dia b-nya min c. Nah, terus sama kayak yang ini tadi, nilai b di 1,1 itu dia min c 1,1 dikurangin dikurangin nol dikali dikurangin nol dikali CS CS, di sini dikurangin lagi A1 dikali CZ0. Terus buat B yang satunya juga N min 1,1 dia min C N min 1,1 dikurangin ini sama. Nah, kalau misal udah, terus kita hitung nilai CC yang baru. Misal sini aku nama CC sama dengan A. Sorry, di sini belum masih nilai. Nah, udah. Di sini kan kita dapat nilai CC-nya nih. Min C N min 1,1 0 CS min 1 C. Nah, di sini kan kita dapat, tapi dia tuh ini nilai terakhirnya doang. Jadi kan kita harus masukin ke matriks. Jadi caranya biar semua nilainya yang di sini tuh sini eh, C, kita perbarui nilai C-nya dulu. Nah, kan di sini nilai ininya kan selalu diperbarui kan. Padahal kita tuh butuh nilainya setiap kali pengulangan, setiap kali iterasi. Jadi caranya buat input nilainya tuh kita bikin matriks kosong. So, di sini aku kasih nama matriks kosongnya tuh kayak gini. Terus cara masukin datanya tuh
Terus ninja E sama dengan E, yang mau kita masukin tuh nilai C segini, nanti kita dapat nilai E. Nah, dapat nilai E nya tuh kayak gini. Jadi udah selesai, tinggal masukin doang. Jadi kan tadi kita punya datanya kan kayak gini. Nah, terus ya, jadi kita tinggal masukin nilai ini tuh ke dalam sini. Caranya gimana? eh Pertama yang ini kan E-nya tadi kan bentuknya kayak gini kan. Nah, kita transpose dulu. Jadi aku senama T, ini E transpose, kita transpose. Terus kalau misal udah, kita masukinnya pakai fungsi for. For sama dengan 1 sampai 1. Di sini pakai J aja. J I koma sama garis sama dengan. Nah, di matriksnya ini kan dia paling paling awal ini kan CZ0. Berarti di sini CZ0 terus spasi, terus kita masukin ini nilainya transposnya tadi I koma, kita masukin semua kolomnya, semua angka di satu kolom ini. Terus yang terakhir tuh CZL. Kita coba run, cek matriks G-nya. Nah, udah udah berhasil masuk. Terus tinggal kita masukin yang ini, yang nilai paling atas ini, 100. Caranya kita bikin matriks apa ya, misal matriks L itu dia uh, CC baris pertama semua kolom, berarti yang ini. Terus dia tuh bawahnya tuh udah, terus kita dapat. Nah, silakannya tuh kayak gini. Tadi diminta buat uh, selanjutnya sajikanlah hasil-hasil perhitungan tersebut dalam bentuk tabel dan grafik. Nah, ini kan buat, aduh, buat grafik, buat tabelnya kan udah selesai kan. Ini terus tinggal kita bikin grafiknya doang. Jadi di sini ini grafiknya kita pakai fungsi for dari K2 sampai Z-1, plot T, L, 2, I. Ini ada transposing row vector X to get comfortable dimension karena dia bentuk datanya beda. Jadi yang satu tuh bentuknya kolom, yang satu bentuknya baris. Jadi salah satunya kita transpose, bebas mau transpose mana. Di sini aku transpose nilai T-nya. Nah, dapat grafiknya nanti kayak gini. Jadi ini T-nya, terus yang ini tuh posisi di L-nya sama dengan berapa tadi? Ini di L yang paling dekat sama ujung, ini yang di L paling dekat sama 6, ujung satunya. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau bingung nggak? Mana ada yang mau ditanyain atau bingung? Kalau misal nggak ada, aku mau lanjut ke yang metode selanjutnya, metode eksplisit.
Karena kasusnya sama, jadi kita copy aja di sini. Jadi di metode eksplisit ini, pertama kita bikin matriks yang dulu. Ini matriksnya sama kayak tadi ya. Jadi kita bikin matriks A kemudian Z. Kita copy aja biar cepet karena sama. Ini nanti jadi sama kita punya ini, nggak usah kalau buat yang metode eksplisit itu dia dibiarin, nggak usah ditranspos. Jadi kita punya datanya bentuknya kayak gini. Nah, terus buat ngitung data yang di sini, yang di nol ini kan kita pakai data ini 100, 20, 20. Terus buat ngitung nol yang ini pakai 20, 20, 20 ini. Terus yang ini sama sampai yang di ujung sini dia makanya 5, 20, 20 ini. Terus caranya kalau buat yang metode eksplisit ini tuh dia cukup sederhana. Jadi dia pakai funsi for aja, for j sampai n-1, for i sama dengan 1 sampai nz. So ini min 2 sampai nz-1. Nah, kenapa di sini i-nya mulai 1, i-nya mulai dari 2? Karena sebenarnya di sini tuh kita mulai ngitungnya kan dari ini kan, baris kedua, kolom kedua. Kenapa di sini 1? Karena di sini yang kita cari itu ini j i, j plus 1. Jadi nanti satunya ini kan otomatis sudah ditambah 1 kan. Jadi dia mulainya dari yang data yang kedua dihitung. Di sini a kita tinggal masukin rumus yang ini i, j plus 1 sama dengan a1 dikali nilai c i min 1, j. Terus dia plus 1 min a0 min 2 kali a1 dikali ini ci, j j terakhir ditambah a1 dikali c i plus 1, j terakhir ditambah a0 dikali n. Terus kita coba run buat lihat ada errornya apa enggak. Di sini udah nggak ada errornya. Kalau misalnya nggak ada errornya, coba panggil nilai, sorry ini bukan a, ini kita panggil nilai sini. Nah, ini udah ketemu nilai c-nya. Terus kalau misal udah, biar bentuknya sama kayak tadi, tinggal kita transpose di akhir. Jadi dia dapatnya segini yang pakai metode eksplisit. Di sini
perhitungannya. Nah, sebetulnya kita dapat kayak gini. Terus buat plotnya sama kayak tadi kita pakai for yang kedua sampai lanjut satu, plot t koma eh, i, sorry, tapi sama dengan terus lanjut satu plot t koma. Bentar nih ada yang salah di sini. Oh ini bukan cek tapi kita masih hapus. Nah jadi buat plotnya kita dapat kayak gini nih. Ini buat plotnya, ini buat hasil perhitungannya dengan metode eksplisit. Sedangkan tadi buat yang metode implisit kalau mau kita bandingin, kita ini grafiknya jadi kedua sih tapi. Nah, ini yang atas metode eksplisit, yang bawah metode implisit. Terus grafiknya dia jadi ketemu kayak gini. Jadi ini grafiknya gabungan sama eksplisit sama implisit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya enggak, kita lanjut ke nomor terakhir. Jadi di nomor 3 ini tuh kita disuruh optimasi buat nyari selektivitas pembentukan produk meta dari sebuah reaksi. Jadi sama pertama kita bikin fungsinya dulu. Sifnya atribut S. Mana ini tuh fungsi dari eh, terus kita masukin nilai K1, K2 sama K3. K1 sama dengan 2 2E4 SP min 6. Keduanya 3 E6 XP min 8.000 dibagi T. Baik, itu 4,5 E7 XP min 96 dibagi T. Terus terakhir kita masukin fungsinya, jadi S sama dengan K2 per K1 plus 2 3. Saran buat lihat ada errornya apa enggak. Udah nggak error. Terus habis itu kita bikin plot grafiknya karena di sini kita mau nyoba selesaiin pakai golden section sama Newton ya kan, yang uh, golden section tuh perlu plot grafik kan karena kita harus nyari tebakan awal yang mengapit titik optimumnya. Jadi di sini sudah ada. Jadi misal T-nya tuh rentangnya ini 273
sampai 723. Terus, output grafiknya kayak gini, terus terakhir kita upload aja plot TG sama speed. Nah, kita dapat untuk grafiknya tuh kayak gini. Eh di sini kita mau nyoba nyelesain pakai metode golden section dulu. Nah, jadi di metode golden section ini kita pakai nilai G. Yaitu dia nilainya akar 5 min 1 dibagi 2. Terus di sini tebakannya kalau misalnya kita mau pakai golden section tuh kita harus yang ngapi titik optimumnya. Jadi di sini kita misal pakai 300 sama 700 saja, cari aman. Jadi di sini aku kasih nama TL, itu T low, dia 300 sama satu lagi T ini T upper, dia 6 700. Terus kalau misal udah kita masukin errornya, nah nilai D itu dihitung dari nilai G dikali TU min T. Terus kalau misal udah kita hitung nilai T1 sama T2-nya. Jadi T1 tuh rumusnya ini ada di modul TU min D. Terus yang T2 tuh rumusnya TL plus D. Terus kalau misal udah kita bikin programnya, ketika error besar dari 1, oh ya, buat yang bikin program if-nya ini tuh dia buat kasus minimasi sama optimasi dia tuh bentuknya beda. Itu bisa kalian cek di modul di eh, modul 9 halaman 2. Jadi di sini kan kita masing kan, jadi kita pakai yang atas. Jadi ketika nilai fungsi dari T1 ini lebih besar dari si dari T2, dan kita ngikutin yang di tinggal kita ikutin yang di modul. Jadi nilai TU nanti sama dengan T2. Terus nilai T2-nya nanti sama dengan T1. Nah, di situ ada keterangan nilai XL dan YL tetap. Jadi nggak usah kita masukin, nggak apa-apa. Terus kita masukin nilai D-nya. Kan di sini D-nya kan kita ngitung pakai TU sama TL. Sedangkan di sini nilai TU sama TL-nya tuh bisa berubah. Jadi di sini kita hitung ulang G dikali TU min TL. Terus yang terakhir kita ngitung nilai T1. T1 sama dengan TU sama kayak ini min D. Terus buat selain itu dia nilai TL sama dengan T1. Terus T1 sama dengan T2. Terus sama D-nya juga kita hitung ulang, copy aja. Terus terakhir kita ngitung T2 yang baru tuh sama kayak ini. Udah, kalau misal udah, tinggal kita hitung nilai errornya. Terus TU min TL. Terus kita hitung nilai T optimumnya. Sama dengan
Yang ini juga ada di modul, jadi T optimum tuh eh, TL plus TU dibagi dua. Jadi di grafiknya tuh kalau misalnya kita lihat, dia titik optimumnya ada di ya 400 belasan. Terus kita run. Hmm, oh ini masih keluar ini tadi di sini. Udah. Terus di sini kita pin. Dari tim. Nah, jadi di sini kita dapat nilai T optimumnya tuh 414,578 buat yang metode golden section. Terus nilai selektivitas metanya tuh 0,6125. Buat ngeceknya tuh bisa kita cek grafiknya tadi udah bener ya. Ini di sekitar ini 400 belasan buat paling tinggi, terus dia di sekitar 0,615 lebih lah ini. 0,6125. Terus selanjutnya kita mau ngitung buat yang metode Newton. Jadi buat yang di metode Newton ini kan kita butuh turunan pertama sama turunan keduanya kan. Jadi kita bikin fungsi baru buat masukin turunan pertama sama turunan keduanya tadi. Di sini aku pakai df sama d2f. Jadi df itu turunan pertama, terus d2f itu turunan kedua. Di sini buat manggil fungsi dari t. Nah, di sini turunannya kita pakai turunan numerik aja. Jadi ambil nilai h dulu, ambil 0,01. Terus buat turunan pertama, di sini aku pakai finite difference. Jadi eh yaitu S meta dari T plus H kurangin nilai S meta dari T dibagi H. Dibagi H. Terus buat turunan keduanya, di sini aku pakai yang center. Jadi D2F sama dengan S meta P plus H min 2 kali T di sini plus S beta T min R dibagi pangkat 2. Yang ini apa? Terus kalau misal udah, tinggal kita bikin tebakannya aja. Di sini misal aku kasih nama T out nih, tebakannya ini bebas sih mau ambil berapa. Misal aku ambil di sini aja, di 290. Terus kita kasih error, karena error ini kan tadi udah dipakai di awal ya, udah dipakai buat ngitung yang double section. Jadi di sini jangan error, tapi kasih nama yang lain. Jadi kita kasih nama error n, error Newton.
satu, terus kita bikin program balnya. Jadi ketika error Newtonnya itu lebih dari toleransi, terus kita panggil fungsinya. Di sini aku kasih nama dt sama d2t. Sama dengan fungsi dari to. Nah, terus buat ngitung t yang baru, itu dia ada di mode juga ini rumusnya. Di t yang lama kurangi dt per d2t. Setelah misal udah kita hitung nilai error barunya, error n sama dengan absolute. Di sini eh pakai approximation error ya, jadi dia rumusnya t new min t old dibagi nilai n. Kalau misalnya udah terakhir tinggal kita perbarui nilai t yang lamanya. Di sini t minimum sama dengan t yang baru. Sebenarnya nih yang baru sama yang lama sama aja sih, karena di sini t yang lama juga udah diperbaruin. Maka t yang baru di akhir programnya. Terus di sini kita tinggal tampilin aja. Eh, ini jangan t optimum ya, karena tadi t optimumnya udah dipakai di atas ini. Jadi di sini aku pakai t optimum n ton. Jadi di sini kita sebetulnya dengan metode Newton. T optimumnya berarti di sini yang kita masukin T optimum n, terus di sini n juga, terus sekitaran. Nah, ini dapatnya 414, beda dikit yang pakai metode golden section sama metode Newton. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bingung? Kalau misal kalian eh, mau balik ke nomor sebelumnya juga boleh. Oh ya, tadi itu ini tuh ada kunci jawabannya dari Budiar, tapi cuma jawabannya aja yang kalau kita cek dari nomor satu dulu. Jadi di nomor satu ini tuh di Budiar dapetnya juga karena 3,4788. Nah, tapi tadi aku nyoba ngerjain tuh, ini kan jumlah segmennya, ya, jumlah segmennya Budiar tuh dia mulai dari 6. Nggak tahu kenapa pas jumlah segmennya 6 tuh dia bedanya lumayan lumayan ya, bedanya jauh. Di sini punya Budiar tuh segmen 6 dapatnya Tableau 867, sedangkan di aku 762. Tapi ketika jumlah segmennya itu dibuat banyak, kalau ini 10.000 segmen, dia tuh mirip 863,4. Kalau misal lebih mirip lagi bisa kita tambahin lagi segmennya 863,7, makin mendekati punya Budiar. Terus buat yang nomor 2 itu kunci jawabannya dia bentuknya grafik. Jadi, nah, bentuknya kayak gini, bentuknya udah sama buat yang implisit, yang ini, yang implisit. Terus buat yang eksplisit itu, nah, dia grafiknya kayak gini. Udah sama kayak punya Budiar juga. Terus buat yang nomor 3 tuh,
di-upload-nya kayak gini, terus dapat nilainya itu 414,57. Jadi kita dapat nilainya 414,57. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Kalau misal nggak ada, aku cukupkan sampai di sini aja. Kalau misal kalian ada yang mau nanya, ntar boleh nanya lewat chat. Terus aku cukupkan sampai sekian. Aku kembalikan lagi ke Umi.